Kalau bisa sih dibikin duain aja sampai sebatang itu, Mas. Oh, sebatang kita bisa. Ada kok. Jadi ini blower itu terdiri dari silencer. Jadi blower itu terdiri, ini blower GT50 ya. Terdiri dari silencer gunanya untuk menghisap. Sini baut-bautnya. Nih jangan lupa di sini nih. Biasa kalau kita kirim itu ada tutupnya nih. Tutup untuk hisapan ini biasanya orang-orang tuh suka lupa tutupnya tetap dicantelin di sini gitu. Nah, kalau dicantelin dia nggak bisa ngisap. Jadi isap dari sini. Di sini ada cek valve nih. Ini cek valve. Ini cek valve. Ini ada baut. Ini safety valve. Ini pressure gauge. Ini rubber joint. Nah ini yang sedang dipasang oleh Mas Chandra ini namanya header. Nah header ini fungsinya sebagai penampung sementara. Nah kalau untuk blower 2 in headernya minimal 4 in. Nanti header ini bisa kita modif, bisa keluarnya satu jalur maupun 2 jalur gitu. Dari sini ada fan bell ya, fan bell buat muterin supaya dia bisa running, bergerak. Jadi motor ini sebagai komponen penggerak utamanya, ini disambungkan oleh fan bell. Nah di sini ada oli nih. Nah di sini oli ini diganti 3 bulan sekali atau 4 bulan. Jadi kalau mau olinya diganti, dilepas ini, terus masuk dari sini, terus pasang lagi. Di sisi sebelah kanannya juga ada olinya juga. Jadi perawatannya mudah ya. Paling yang rutin tuh membersihkan silinser ini. Silinser dibersihkan, dicuci pakai air, keringnya ditaruh lagi, jalan lagi. Sama yang rutin tuh ini diperiksa. Ini jangan sampai kendor. Kalau kendor dia akan makan ini pul ini dimakan. Kalau pul ini makan dia nggak center, ini kena, nanti lama kelamaan bearingnya kena. Jadi ini harus disetel. Nah ini buat setelannya. Nah ini headernya kayak gini nih udah jadinya nih. Ini keluarannya dari sini 2 in. Ya ini karena blower 2 in, keluar 2 in, keluarnya 1. Kalau dia blowernya ada 2, dia ada di sebelah sini nih 2. Nanti keluar 2. Ya kan? Nah kemudian di sini udah kepasang 1,5 in nih. Ya kan? Jadi nanti ini mau dibolongin ya. 1,5 in. Nah ini kalau bisa nanti 1,5 innya dipotong, dipasangin dulu 2 in sampai 1 batang, baru 2 ke 1,5. Ya, ini sumbernya dari rumah ya. Jadi listriknya 220 volt, 1 pas ya, sumbernya. Sumbernya. Nah kita bisa lihat 220 volt ini dari mana Mas Yon? Dari kabel yang masuk ya? Kabel yang masuk ini. Mana? Nih. Dari sana nih. Ini Ini dari sini ya? Iya. Nih, ini dari rumah nih ya. 220 volt berarti. Masuk ke sini. Masuk ke sini, ke panel. Ke panel, Kemudian ke MCB ke kontaktor ke terminal, tetap masih 1 pas. Dari 1 pas ini masuk ke 1 pas. Ke 1 pas inverter. Nah, dari 1 pas inverter keluar ke 3 pas ke dinamo. 3 pas dinamo. Ini kabelnya beda yang hitam ya. Nah, rekan-rekan tuh harus perhatikan koneksi daripada dinamo. Itu ada di nameplate sebenarnya. Disorot dulu nameplate. Ditutupnya, Pak. Nameplate. Situ kan ada bacaan KW ya, 2,2 KW, kemudian ada delta, ada lambang D sama lambang Y atau star. Itu bisa sebenarnya bacaan untuk konekannya gitu. Jadi delta bagaimana cara ngoneknya, star bagaimana. Nah di sini di setiap dinamo itu ada kode-kodenya. Nah, coba lihat ini. Nah ini kode untuk delta, ini kode untuk star. Nah untuk listrik dari 220 ke 30 dia menggunakan delta. Di sini bisa dibaca ya. Kenapa delta? Di sini delta ini berawal dari 240 volt ya. Kalau star dari sini 380 volt tapi 60 Hz. Kalau yang 50 Hz menggunakan delta juga bisa. Ampere tapi lebih tinggi. Nah, untuk konekan delta itu bagaimana? Ini delta konekannya. Jadi terminalnya dibikin vertikal. Sini W2, U2, V2.
U1 V1 W1. Ini dari inverternya yang U1 V1 W1 ya, dari inverternya. Kemudian ini yang ke gulungan dinamonya. Nah sekarang di aplikasinya bagaimana? Nah ini seperti ini ya, ini delta ya, jadi U1 V1 W1 W2 U2 V2 ya, seperti ini ya, sama ya. Nah ini delta ya. Oke, jadi kita baca ini. Nah dari sini baru connect ke ini, ada tulisan UVW. UVW tadi kan ada UVW satunya kan, ini UVW yang dari apa yang ke PLN nya. Nah terus di sini ada yang dari PLN R sama T. Sama T ya. Sama T ya. Jadi S nya nggak kepake ya. Nggak pakai, ini karena satu pas. Nah, jadi yang harus kita setting itu apa dulu Mas Yono? Setting itu kita nyalain dulu. Yang terpenting itu kapasitas dinamo. Kapasitas dinamonya Di setting dulu sebentar. maksudnya ampernya? Ampernya semua kapasitas dinamo, RPM-nya berapa, gitu. berapa, head-nya berapa, sesuai permintaan yang ada di nameplate. Ini nameplate-nya RPM-nya 1450. 1410 kalau nggak salah. 410. Ya. Jadi kita setting di sini 1410. Kita setting ya, program dulu. Programnya P02. 02 itu berarti RPM ya. Untuk kapasitas setting dinamo. Dinamo, oh gitu. Sesuai ada di buku, kita tulis di 1. Sorry, ini 05, bentar. 05 ya. 05. Tadi di manual booknya ada kan ya? Ada di manual booknya, bentar Pak ini. Tapi banyak orang yang bingung bacanya, Yon. Iya. Manual book bingung. Apa ini langsung aja praktek langsung jadi nggak bingung. 5. 4 pul. Oh, jadi 4 pul bukan 1400. Saya ulangi, Ya. di F05, maaf tadi. Lain tipe lain itu ya. F05, 01 tertulis 4 pul. 4 pul. Kita save 4 pul, udah di save. Kita Terus? pindah lagi 01 ke 02. Kita lihat lagi 2,2 kW. 2,2 kW. Iya. Udah benar. Save. Itu Pak kW-nya berarti ya 2,2. Betul, sesuai di kapasitas dinamo. Terus Ketiga lagi kita save di 50 Hz maksimal. 50 Hz. Iya. Oh, maksimal ya. Iya, maksimal 50 Hz udah kita Oke. save. Ubah lagi di 1410. Apa itu RPM? RPM. Sesuai sama dinamo, kapasitas dinamo. Kita save. Terus 5 lagi. Ini tegangan masuknya ya. 220 volt. Input 220 volt. Nanti keluarnya di DC lebih dari 220 volt, tapi udah di switching di sini otomatis dia ya. Oke, save. Dan selanjutnya 6 itu terakhir ampere. Ampere sebenarnya sih kapasitasnya ini 8,9. Karena toleransinya banyak, saya naikin aja 9,2 nggak masalah. Sampai 10 pun nggak masalah. Oke. Ya, itu kapasitas di 2,2 kW. Ya, di sini pun saya setting di 10 ampere. Overloadnya ya nggak masalah ya udah. Oke. Oke, ini udah 1 sampai 6 udah selesai semua, save. Itu udah menandakan aman. Berarti Semuanya. tadi yang 4 tadi mungkin 4 bukan 4 ampere ya? 4 pul ya? Pak. 4 4 pul. Di sini nih kita ulang lagi. Oke, di F0501 ya. Nah, sini 4 pul. Kalau umpama pulnya di dinamo 2 pul kita bisa rubah. Ini tidak kita save ya. Jangan di-save. Iya, tuh ya. 2 pul ada 2 pul sampai dengan 6 pul nggak salah. Ya, tuh, kita makanya karena sesuai di kapasitas dinamo kita pakai 4 pul. Nah, udah 4 pul kita save sini aja udah otomatis. Oke. Setelah itu gimana? 1 sampai 6 kita ulang lagi, kita cek lagi sebelum melakukan proses running, kita cek lagi. 1 ini 4 pul, benar. Save. 2. Pindah kedua 2,2 kW. Benar. Ya, benar. Pindah lagi di 50 Hz. Frekuensi, benar. Pindah lagi di RPM 1410. Berarti harus dilihat ya tulisan di dalam nameplate-nya, betul Pak. Kita ngikutin nameplate ke sini pasti aman ini Pak. Dijamin aman. Takutnya orang yang salah bisa salah kapasitas dia. Di 220. Kita bisa lihat nih 220 masuknya 220, keluarnya ini tetap 3 kabel untuk 220 sebenarnya sih, bukan 380, tapi dia di switch jadi lebih dari 220. Nanti keluarnya dia bisa kita lihat sampai Pak. 300 ya? Kita pas nanti kita lihat tadi ya, kita lihat. Ini belum running nggak bisa. Oke. 6 sampai 6 aja ini. Oke. Ya, ini ampere ya. Oke. Ampere segini maksimal. Mungkin kalau kosong ini kadar kosong yang antara 4 sampai 5 ampere. Jadi kita setting maksimalnya ya. Ini udah selesai.
Oke, semuanya udah selesai. Setting-setting maksudnya PLN mati terus hidup kembali udah disetting. Jadi ini kalau PLN mati otomatis nyala sendiri. Ya, kita jumper dulu sininya. Oh, itu harus di jumper. Ada jumper antara X sama COM. Ada tulisannya ya? Ada. Ini kecil-kecil. COM. Oh iya. COM nomor 5 1. Kalau nggak di jumper berarti dia harus nggak manual. bisa, harus pencet sini hidupnya. Oh, itu yang orang suka lupa ya? Iya, jadi kita takutan nggak ada orang atau apa, listrik mati, tiba-tiba hidup lagi. Kita harus hidupin dari sini. Nah, kalau ini enggak, kalau di jumper langsung hidup sendiri. Nanti kita coba. Nanti kita coba. Oke, siap. Oke, berarti ini udah bisa coba nih? Iya, udah coba. Sebentar Pak, saya matiin dulu, saya jumper dulu. Jumper dulu. Oke. Jadi semua tuh nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau belajar ya. Kadang-kadang kita tuh males baca, senangnya tuh nonton. Betul Pak. Itulah sebabnya kenapa PT Bumi bikin konten YouTube itu sebenarnya membaca bacaan yang ada di manual book. Ini namanya, kita bikin dalam bentuk video. Ya, ini namanya power on. Pada saat PLN mati, terus hidup kembali, dia pasti hidup otomatis, hidup sendiri deh. Ini udah selesai, kita tutup dulu biar aman. Itu obengnya diturunin dulu Mas. Nah, ini kita bisa lakuin test running ya. Iya. Kita untuk sementara pakai manual dulu ya. Sebenarnya auto manual sama aja sih. Kita manual. Udah naik semua. Kita tunggu strum masuk. Udah masuk. Hidup sendiri. Ini di 50 Hz ya. Itu tanpa beban ya? Tanpa beban. Kita kasih beban, naik kan? Naik Pak. Naik. 5 ampere ya. Jadi kita kasih beban tuh kita kasih tahanan dia. Nah, yang tadi Bapak bilang itu ini ampere. Sekarang kita voltase. Ini dia voltasenya yang di sana. Oh, voltasenya 266 ya. Nggak nyampe 300 ya? Nggak nyampe 300 benar. Karena ini di 220 Pak. Karena dia ada switchingnya. Di situ juga ada switching untuk 220. Jadi ini yang bekerja. Kalau dinamo mengikuti RPM-nya berapa? RPM-nya 1000. RPM-nya tadi Pak di 1400. 1400. Iya, kalau lagi berjalan ini nggak bisa. Yang katanya bisa nyeting RPM direndahin gimana Mas? Oh itu. Oke, ini Pak. Jadi kita ikannya misalnya masih kecil. Kita settingnya direndahin RPM-nya. F14. Bukan. Ini Pak. Itu Mas. Kalau kita turunin ya. Turunin. Misal ikannya masih kecil, kita mau udaranya sedikit. Sesuai dinamonya turun tuh, suaranya agak turun. RPM-nya kita turunin, di hertz-nya itu yang kita turunin ya. Jadi 30 hertz. 39. 38 dibuletin Mas. 38. Biasanya sih maksimal ini di 35-an Pak. 35 ya. Kalau ikan-ikan masih kecil masih bisa 30 lah. Tuh, suaranya makin lama makin rendah dia. Karena ini. Nah, coba cek pada saat 38%, ampere berapa? Naik. Kalau malah naik ya? Iya. Karena ketahan itunya di torsinya. Tapi entah kalau ini Pak, kalau ada beban biasanya kayak di Pak Haji kemarin turun. Turun, coba kita tes ya. Naik. Tapi sama naiknya itu. Standar sama tadi Pak. 5 koma. Masih kalau ada beban besar maksimal paling 6 Pak. 6 ya, tapi masih masuk kan tadi aman, beban maksimal kan 9. Beban maksimal itu maksimal sekali kalau ngetrip itu di 10. 10 ya. Tadi saya pasang di 9,2. Masih aman, masih jauh. Terus di setting di itu lagi. Ini 38 ya. Yang suaranya tadi suaranya ini 30, saya mau setting 30. Turun lagi kan.
prinsipnya kita jangan pernah berhenti belajar ya. PT Bumi sendiri juga pada saat awal-awal kita memanfaatkan teknologi inverter ini pun kita belum familiar. Jadi kita terus belajar, kita terus menganalisa kelebihan dan kekurangannya. Jadi rupanya inverter ini ada dua kategori, ada yang inverter yang murah, ada yang agak mahal, ada yang mahal sekali gitu. Nah yang murah ini biasanya dia tidak sensitif terhadap perubahan-perubahan. Misal kita misalnya nyeting dari kantor kita ya, sebelum kita kirim ke klien, kita setting tadi ampere, kemudian voltase, RPM dan lain sebagainya. Nah ternyata voltasenya itu tidak 220 volt, misalnya menjadi 230 atau menjadi 180. Nah untuk inverter yang murah itu dia tidak bisa beradaptasi dengan cepat itu. Jadi harus kita setting lagi dengan listrik yang benar-benar dia terima pada saat itu. Itu memang murah itu inverter itu. Dan itu awal-awal kita menggunakan inverter yang itu dan banyak masukan ke kita, ternyata kita evaluasi itu terlalu beresiko, apalagi apabila kalau misalnya kita kirimnya misalnya ke Sulawesi atau ke Aceh, itu pakai inverter yang itu terlalu beresiko karena listriknya itu tidak semuanya sama gitu, untuk apakah untuk voltasenya, apakah untuk hash-nya kan beda-beda gitu. Nah ini kita pakai saranin sekarang yang ya agak mahal gitu, tapi lebih aman, dia lebih bisa beradaptasi dengan cepat gitu, dan cara nyetingnya juga gampang. Udah diituin lagi? Ini satu lagi yang seperti tadi, umpama ada PLN turun listrik, PLN mati ya. Kita contohkan nah, ini. PLN mati ya. Ini keadaan tetap ya manual. PLN mati. Umpama dari sini aja kan mati PLN. Ini kan listrik dari PLN ya. Matilah istilahnya. Mati ya, kita tunggu bentar. Oh mati 15 menit lah, 10 menit lah. Bentar, ini cuma ilustrasi aja. Oke, tiba-tiba hidup PLN. Nah, kita nggak usah naikin tombol lagi. Ini langsung hidup sendiri. Seperti itu. Wah, otomatis ya? Iya, Pak. Ini siapa yang hidupin, Mas? Hah? Hidup sendiri. Oh, udah hidup sendiri. udah di setting di sini, Pak. Oh, udah di setting ya? Iya. Nah, itu dia. Jadi kita nggak perlu pencet ini, nggak perlu pencet ini, udah aman, ditinggal pun aman. Ulang ya. lagi, Mas. Ceritanya mati lampu nih. Mati lampu. Kita ini aja ya, maaf ya, kita ini dulu ya. Oh. Dari sini dah. Saya cabut ya. Cabut, Pak. Umpama cabut ya. Situ ya, mati listrik. Lampu. Cabut aja, Pak. Oke, tunggu, Pak. Dah. Sampai ininya ini, biar ceritanya udah 15 menit nih. Iya, ceritanya listrik itu udah sebentar. Oke, Pak, pasang lagi. Nah, kita dalam keadaan on ya. Oke. Nggak kita apa-apain, dia nggak ada orang lah di sini istilahnya, ditinggal nih. Tinggal ya. Dia nyala sendiri. Jadi bukan ada tahayul, bukan ya? Nggak ada, aman udah. Nggak kita perlu was-was ditinggal gitu, nggak, udah aman pasti. Apalagi kita punya genset, udah otomatis aman. Pokoknya jos dah. Iya. Udah nggak wanti-wanti listrik ini kenapa gitu, enggak. Ini VC merek ya, saya bilang kapasitasnya bagus lah. Bagus ya. Untuk ini bagus. Nggak terlalu mahal juga, mahal tapi nggak terlalu mahal. Settingnya pun kalau kita ngerti di bukunya itu, manual booknya, kita akan ngerti lah, gampang nyetingnya. Jadi sebenarnya yang tadi dijelasin itu di manual booknya ada ya semua? Ada sebenarnya, Pak. Nggak ada rahasia-rahasia ya? Nah, untuk VC ini kalau untuk nge-reset ya, dia itu nggak ngerubah settingan kita, setting dinamo yang tadi. Di reset pabrik, di F19, dia nggak bakal ngerubah. Kalau kita mau ngerubah manual istilahnya. Karena apa? Itu udah terkunci sesuai dengan di situ, jadi aman dinamo. Ini boleh manual, boleh auto, terserah. Yang penting kita fungsinya seperti itu. Kebanyakan sih daripada peternak ikan ini mintanya seperti itu. Suatu saat PLN mati, hidup sendiri nggak usah. Ya kita kontrol lagi, kita pencet lagi, nggak usah gitu. Karena fatal, Mas, kalau betul, Pak. Udah banyak kejadian ya. Itu jangankan itu 5 menit aja kan baik. Apalagi kalau punya genset ya udah lebih aman lagi.